Pertama-pertamanya memang saya di perikanan perudangan bisnisnya. Kirim ke Bali, Balinya kena bom, ditolaknya semua 100%. Masih bisa ke Jakarta. Jakarta juga kena bom juga karena Rusina Rumah makannya Hakim. namanya apa namanya? Gubuk makan Mangking. Gubuk makan Mang Engking. Yang pertama di Jogja di kota mana? Di Sleman. Di Sleman ya. Kalau situ mau jadi santri deketin kiai, kalau mau kaya deketin orang kaya. Itu biasanya nggak semua orang ngasih saran seperti itu. Kalau mau tip-tipnya untuk bisnis paling utama ya. Paling utama itu apa namanya, ketika kita bikin satu usaha misalnya yang tadi warung tadi, tidak melupakan daerah sekitar ya, gitu, apalagi Pak, kalau iya. itu nomor satu Gitu ya. Kayak jalan biar termasuk pada gitu. dibantu gitu. Apa saya yang mampunya dulu aja. Kalau belum sukses kan nggak mungkin langsung jalan. Saya di kolam tiap panen ada 3 RT yang dekat. Nanti panen ini RT sana bagi-bagi. Panen ini RT jangan 3 RT langsung sekali, nanti nggak kebagian. Jadi panen ini karena kalau saya garap kolam kan berapa hektar gitu, bukan sedikit. Jadi bisa mencukupi 1 RT bagi. Besok panen lagi RT ini. Orang itu saya itu baru-baru dipagar di itu aja di Jogja itu enggak itu. Udah aja dibuka begitu. Biar aja, enggak orang nggak usah nyuri ya, minta aja dikasih gitu. Iya benar-benar. Jadi yang mau ngambil mah ya tinggal ngomong dan dikasih ya Pak Haji ya. Walaupun nggak ada yang ngambil, ada misalnya berita-berita biar aja, biarin ikhlasin gitu, hitung-hitung nggak sedekah bakal gitu kan. itu ya, nggak bakal ngurangi kita. Paling dia kadang-kadang rugi gitu. Kalau kita dicuri di apa nggak bakal rugi. Saya tuh seneng kalau dulu itu ngutang-ngutangan uang yang bayar makasih, yang nggak pun saya nggak di itu. Biar aja uang saya sampai sekarang bukan tambah hilang, tambah banyak. Subhanallah. Harus. Jadi memang yang membedakan itu saya itu pola pikir. Kita orang tuh pola pikir. Jadi Pak Angking dari tadi menjelaskan, udah berbagi mah udah aja, ibaratnya mah kayak orang, kalau kata orang Sunda mah jika orang micen jadi di walungan palit kan ikhlas aja udah gitu. Betul. Luar biasa Pak Angking. Aduh. Inspiratif lah kalau ini menurut saya mah. Mudah-mudahan. Sekalian selain ikan, jalan gitu ya, udang ya. Yang melibatkan masyarakat sekitar apalagi Pak Angking? Kalau untuk sekarang banyak banget semua, nggak hanya di tempat usaha, di luar usaha pun kalau sedekahi fakir miskin, orang jompo, itu masjid-masjid itu ada programnya. Paling program fakir miskin, anak yatim sama jompo itu udah di kantor, jadi bukan dari langsung tangan saya. Jadi yang ngurus kantor, program ada yang bulanan, ada yang tahunan gitu. Jadi continue itu mah udah diurus sama kantor. Jadi saya tujuannya kenapa nggak diurus sendiri? Kalau ngasih kan ngasih tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Tapi kalau diurus sama kantor kan kita nggak tahu. Padahal uang saya, tapi saya nggak tahu kemana kan. Nanti kan umpama daerah ini ada anak yatim 5, daftar aja ke kantor saya. Nanti datang transferan gitu. Yang di mana aja gitu, nggak harus di tempat usaha. Ini keliling-keliling aja. Itu yang ya intinya malah kita usaha itu jangan semuanya itu untuk di dunia kan. Betul. Untuk di akhirat pun lebih perlu. Makanya saya mah kalau jajan sampai sekarang itu suka kaget, harga pisang aja sampai ada yang 1.000, ada yang 2.000 ya. Karena saya jarang jajan. Itu kalau uang dikasihkan hatinya lega. Tapi kalau uang jajan agak kemahalan mangkel. Kok pisang 2.000 ya mangga. Masih punya bisa tanam sendiri kenapa beli? Gitu. Jadi saya sering ngumpul-ngumpul uang itu untuk dibagi-bagikan. Kalau uang perusahaan kan sama kantor, sama istri yang di Indonesia ada dari ikan, dari apa, saya kumpul-kumpul nih, pergi ke tempat saudara bagikan, ke tempat mana aja, cuma untuk itu aja ngumpulin uang itu.
Nanti udah banyak pergi kemana bagi-bagi. Nanti udah habis di kantong cari lagi gitu. Seneng. Tapi kalau jajan sendiri anak aja yang kalau mau ngasih jajan saya anak atau istri nggak ngasih harganya, disuruh dimakan dulu. Nanti udah dimakan bilang ini setiknya 600.000 padahal segede gitu. Udah ya besok kagak makan lagi. Bisa nanti itu mah ngerjain. Oh iya, ngerjain. Di situlah ya, jadi alhamdulillah semua usaha saya lancar karena sistemnya seperti itu. Jadi kita istilah orang tua mah ilmu tuntut dunia siar gitu. Jadi ilmu juga saya sana sini atau saya bahkan sewa-sewa para ustadz pondok. Alhamdulillah saya setiap punya, kan saya nggak suka rumah juga. Udah ya saya itu udah tengah-tengah sukses pun saya belum punya rumah. Gitu. Belum punya rumah karena saya nggak ya bukan situ nanti jangan nggak seperti saya enggak. Ya kalau mau juga ya silakan. Lebih bagus. Soalnya kalau kemewahan itu kan nggak baik ya, nggak baik. Masalah saya kan udah takdir. Nah, saya itu lagi tengah-tengah sukses. Rumahnya masih mau rubuh, nyewa ngontrak rumah separoh, dia kan diambil separoh. Jadi batanya kan pada mau jatuh. Kalau ada warung dekatnya, setiap tamu yang datang ke saya nanya rumah Mangking mana, tunjukin ke yang rumah mau rubuh. Nggak mau di depan saya ada rumah joglo orang kaya itu. Kalau Jawa kan tandanya kaya kan joglo. Iya betul. Si tamunya belok sana terus. Orang warungnya marah. Untuk apa nanya gitu. Kalau ditunjukin ke sana lagi. Padahal yang nanya bukan kan tamu saya sering banyak gitu. Setiap ditunjukin mau rumah mau roboh, kesana lagi. Jadi yang bangkalnya yang itu. Sedikit marah yang punya warung. Soalnya kenapa nanya kok ditunjukin kesana lagi gitu. Kan udah pantas Mangking ke sana ya. Kalau ini kan mau rubuh. Gitu. Udah tengah-tengah sukses ya. Makin sini karena istri ya. Istri juga harus dibahagiakan ya. Gimana lagi. Saya kadang-kadang kadang-kadang istri beli ini yang mention itu nggak ngomong. Beli sendiri. Yang saya tinggali sekarang yang di Banjar ya, itu untuk hotel gitu daripada nyewa hotel. Punya di Jawa Barat beberapa, saya semua pakai itu, pakai ngaji. Pakai anak PAUD, pakai tapis Quran, semua. Jadi nggak hanya buat pondok yang dibikin langsung, yang rumah-rumah jadi aja setiap yang nggak dipakai, saya semua dipakai itu anak-anak ngaji. Pengajian gitu. Kebetulan saya kan kurang karena Bapak dulu saya di pejabat mah kan di bawahnya kadang-kadang nggak pasti ke tempat santri atau yang itu mesti ke tempat-tempat yang agamanya agak itu. Jadi saya lagi kecil nggak terlalu di ngaji. Jadi saya diganti nanti anak-anak sekarang nggak boleh ada yang nggak bisa ngaji atau yang nggak ngaji. Jadi saya dijaring di mana-mana, saya ngejaringin yang itu anak-anak supaya bisa ngaji gitu. Luar biasa, Pak Mangking. Saya kisah inspiratifnya ini luar biasa, patut dicontoh buat generasi-generasi muda sekarang, termasuk saya sendiri Mangking. Terakhir Mangking, mungkin ada pesan dan kesan buat generasi seperti kami, gitulah. Kira-kira pesannya apa? Yang pesan utama, kalau betul-betul mau mempercepat untuk sukses di bisnis atau di agama, tolong kunci utamanya sayangi orang tua. Ingat, itu paling itu susah. Nah, karena apa? Saya ketinggal ya. Saya 75 dari 7 bersaudara. Saya nggak sombong. Waktu itu saya paling nurut ke orang tua. Sampai mau nikah pun dicarikan orang tua. Oh gitu. Ya, paling nurut. Yang lain sekolah semua. Saya mah tani sama orang tua, bantu orang tua. Beda sendiri gitu. Beda sendiri. Saya nanam padi, melihara itu punya orang tua, kerbau. Begitu udah besar anak-anaknya dijual untuk yang sekolah. Jadi saya itu nyekolahkan saudara atau orang lain itu bukan sekarang udah kaya. Dulu pun udah mulai. Dari saya keluar SD itu saya tani, hasil taninya atau ternak buat sekolah saudara-saudara. Jadi saya sendiri SD aja nggak tahu lulus apa enggak, itu sampai sekarang saya lupa. Dari situ ada tadi kan ketinggal ya, jadi seperti itu. Jadi saya
nyekolahkan atau mondokan orang gratis itu bukan sekarang udah itu. Jadi sejak dulu itu udah ada. Termasuk ada rezeki saya di Jogja itu, saya nguliahkan adik saya di UGM di Jogja, ngasih kabar bahkan di sana ada potensi usaha tambak udang. Akhirnya sepanjang tahun cukup gitu di situ. Jadi ada runtutannya, jadi sukses itu nggak ujug-ujug gitu. Semua kehendak Allah gitu. Jadi ada runtutannya seperti itu. Jadi tolong masalah orang tua mah itu mah nomor bukan 1. juga yang ngomongnya bukan hanya saya, tanya aja semua kiai. Tanya aja semua kiai ya. Ya paling saya sambung tadi yang harus diingat itu kalau masalah sayang orang tua mah udah banyak ustadz yang ngomong ya. Nah, yang saya itu paling langka mah kalau situ mau jadi santri deketin kiai, kalau mau kaya deketin orang kaya. Itu biasanya nggak semua orang ngasih saran seperti itu. Itu harus dijalankan. Gitu. Masalah modal itu udah nomor keberapa lah. Saya aja jadi kuliner di Jogja itu kan dimodalin travel lah 600.000 yang sekarang MM-an itu cuma dikasih modal gratis 600.000 suruh bikin gubuk. Dia yang ngirimin tamunya. Jadi seolah-olah saya itu kalau ditanya Bang King berapa sih warung sampai gini banyaknya gedenya, dulu investasinya, saya nggak investasi, yang ngasihnya juga orang lain. 600.000 mau datang dari Amerika berapa 50 orang, kasih lagi 1,5 juta biar suruh buat gubuk panjang gitu. Masih dikasih itu, belum sendiri. Setelah dari situ ya naik terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang ada di 20 unit ya. Lebih ya di atas 2 kalau nggak salah 23 atau 24 itu yang udah itu. Ini kan lagi bangun juga walaupun warung ya bukan restoran. Alhamdulillah. Jadi itu ya yang paling saran itu paling pokok. Yang lainnya tadi kan saya udah jangan ke susu. Harus kayak air ngalir ya. Kayak air ngalir ngikut aja. Nikmati prosesnya. Ya, jangan satu belum apa-apa udah tenanet kayak gitu. Jadi kita enjoy aja. Nanti kalau udah Allah naktirkan itu kita usaha apa itu kayak nggak ada istilah ditanyakan gimana kendalanya, perasaan saya nggak ada kendala. Walaupun ada itu nggak sesuai sama itunya. Saya tanam udang 20 kolam, mati 1 kolam, masih ada 19 kolam, kan nggak ada itunya, nggak ada ngaruhnya. Betul. Ini warung sekarang di atas 20. Kalau satu nanti ada masalah itu collab, itu nggak ada, itu nggak bakal terasa. Nggak bakal terasa kehilangan, nggak. Jadi ya di situ. Ya kalau memang udah sukses satu ya cepet aja, jangan berhenti di situ. Soalnya namanya usaha ya mesti nanti satu saat ada apa gitu. Ya, betul. Ada itunya, ada supaya ini ada masalah yang lainnya kan masih jalan terus. Jadi kita nggak ada perubahan. Betul. Disitulah itu. Yang paling itu saya mengingatkan terus masalah harus sayang sama orang tua supaya kita ambil ridhonya. Ridhonya orang tua itu kan ridhonya Allah. Betul. Jadi kalau udah ridhonya Allah mau usaha apa aja udah gampang gitu ya. Udah los aja, udah enak. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua tadi kan kalau mau jadi santri deketin kiai. Itu yang mau jadi orang itu udah pasti Pak, coba aja. Saya itu juga kenyataan saya gitu. Kenyataan saya kalau orang tua gitu saya dicoba itu, cuma saya kesalahannya itu harusnya kan deket kiai dulu. Saya kan dibalik langsung jadi, deket sama orang kaya gitu kan karena saya dulunya juga bukan ahli ibadah banget ya, tahu-taunya seneng juga, jangan mikir kayanya juga. Siap. Kalau mau kita lagi usaha apa-apa jangan kita mau nanti udah kaya ngapain ini ngapain enggak, kayaknya jangan dipikirin, yang dipikir kita itu usahanya aja yang tekun, yang fokus. Masalah kaya mah itu udah urusan Allah, walaupun berapapun banyaknya usaha belum tentu kaya. Belum tentu kalau nggak ditakdirkan. Betul. Jadi semua kembali lagi kepada ridhonya orang tua, ridhonya Allah ya. Udah pasti ya. Itu udah pasti. Allah itu kalau nggak ridho orang tua, Allah nggak bakal ridho. Jadi harus tadi kunci utamanya. Modal jangan dipikir kita mau deketin orang kaya, nanti orang kaya yang nanggung, yang bagian. Sekarang nih siapa nih di antara kalian yang kaya saya deketin?
Oh iya Pak Haji. Kayak apa kayak apa? Alhamdulillah aja saya cukup untuk berbagi lah gitu. Satu yang saya dengar sekarang Pak Haji sudah keliling ke Banten kemana ke kiai-kiai luar biasa ngajinya. Itu jadi suatu inspirasi lain lah selain di bisnis ya. Sekarang udah mulai ke arah memantapkan situ. Yang memantapkan itu tadi selain punya sebetulnya saya itu butuhnya para kiai itu kan supaya memanfaatkan hasil usaha saya gitu. Daripada apa kalau ninggalin anak juga cuma 2 aset-asetnya udah banyak. Jadi uang mah ini udah rencana ke depan dari malah bukan dari sekarang, udah dari kemarin yang apa udah agak santai-santai yang lain itu si keuangan itu diusahakan 70%-nya itu dikeluarkan itu. Hasil usaha yang dari sekarang ke depan itu 70% untuk bagi-bagi, 30% kita stok untuk pribadi lah itu. Jadi saya punya tim untuk cari masjid yang apa misalnya jamaahnya banyak, masjidnya mau roboh, nanti ada tim seperti itu suruh keliling. Ada adik-adik dari istri keliling, ada orang nggak ada bapaknya gimana, bapaknya ditinggal bapaknya atau meninggal. Ini lagi ada tim pencarinya. Saya siap aja didatangi sama tim lah. Datengin sama tim. Alhamdulillah dari keluarga istri yang sering pada kemana-mana, tinggal lapor. Tetap walaupun nanti yang ngurus kantor izin dulu dari pemilik gitu. Oh di sana ada yang daftar fakir miskin misalnya 20 masukin. Ini dari Banjar sini itu ada dari sini. Sampai Cidolog mana itu. Oh iya sampai Cidolog itu. Ya sampai sana sampai Cipaja mana-mana makanya mana yang kan kadang-kadang karyawannya dari mana-mana. Jadi karyawan bilang Bang di sana ada sini, orang ada di sini gitu. Kasihan banget gini-gini ditolong terus kasih alamatnya di mana. Alhamdulillah. Malah ya program ke depan ya itu karena saya anaknya cuma 2, aset saya kayaknya insya Allah kalau sama saya itu lagi ngelatih anak-anak kalau saya sedekah mau bagi-bagi nanti yang tampil anak gitu. Cucu udah dimulai ada yang udah gede. Jadi kita menyaksikan ini aja dia yang bagi-bagi supaya dia ngikut. Apa tujuannya kalau anak ngikut atau cucu harta kita tetap nggak bahkan bisa tambah bukan nggak habis malah ya. Nggak bakal habis. Betul. Tapi nanti kalau anak atau cucu beda dari kita bapaknya suka ngasih anaknya di situ yang paling bahaya bisa hilang gitu. Bisa hilang. Maka sekarang itu anak itu semuanya mantu cucu itu lagi dilatih ngasih gitu ngasih. Cucu udah berapa Pak? 3. Oh 3. Alhamdulillah yang sampai yang udah bisa jalan pun kalau bagi Jumat ke pondok ya suruh yang udah bisa jalan dapat 3 tahun gitu ya kan yang paling kecil setahun lebih udah bisa bagi-bagi gini mah supaya nanti kebiasaan tujuannya kan biar bisnisnya lestari tetap gitu nanti apa harta yang udah ada juga nggak banyak itu malah justru bertambah. Ya, makanya saya pondok digratiskan makan itu karena alhamdulillah sawah saya banyak, semua digratiskan, supaya makin banyak ngasih gitu, makin banyak ngasih. Luar biasa. Ini kalau dikupas, saya yakin 3 hari 2 malam nggak habis. Masih banyak yang ketinggalan. Masih banyak yang ketinggalan ya. Banyak yang ketinggalan. Tapi kan nggak kalau banyak malah mana yang harus ditangkap dulu. Nanti kasihan yang dengar. Nanti situ nangkep 2 aja masalah kasih sayang ke orang tua sama mau kaya deketin orang kaya udah cukup kalau untuk di dunia. Untuk di dunia. Siap. Mau deketin kiainya dulu lebih bagus. Mau deketin orang kayanya atau dulu. Atau sambil beriringan gitu. Lebih bagus ya. Barengan lebih barengan. Cuma kalau orang yang lagi itu-itunya lagi fokus di ilmunya atau agamanya biasanya sedikit tertinggal. Jadi tetap salah satu. Itu. Nah, nanti baru nginjak gitu. Jadi kalau saya mensiasatinya gini Pak Haji. Kalau malam fokus itu ngedeketin yang tadi Nah, kalau siang mendekati seperti seperti teman-teman semua gitu. Itu sebetulnya teori ya, itu teori. Kalau kenyataannya itu
kadang-kadang maghrib masih di tempat itu. Iya juga. Sholatnya keituan sedikit. Iya juga ya. Tapi kalau ada salah satu ada yang sukses, itu yang satu lagi digarap enak. Benar. Tapi kalau teori bagusnya seperti itu, tapi kenyataannya coba aja. Orang mau cari ilmu itu sama Pak, sama dengan mencari dunia. Dia sampai ujung manapun, udah jadi kiai besar apapun, dia nggak cukup Pak. Dia mau aja terus itu. Jadi nggak ada bedanya orang nyari ilmu agama sama orang nyari dunia. Kalau udah nyari dunia udah terus gitu. Nah, makanya kalau saya kan kebetulan walaupun tadinya bukan orang pondok, karena ditakdirkan suka ngasih orang maupun pinjam atau apa itu suka nolong orang. Sama dari sejak kecil sukanya jadi orang sederhana. Jadi begitu kaya itu gitu aja biar enak. Orang kolam harus gaya-gaya. Ada saringan mempet itu kalau turun juga ke kolam susah karena gaya kan. Jadi kalau biasa kan enak. Iya gitu. betul. Jadi dari kecil ya suka jadi orang sederhana gitu. Ini gini Pak Haji, ini informasi aja. Iya, betul. Jadi ini kan namanya podcast ya, dibuat itu sama anak-anak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Banjar. Betul. Sama Eka, Adri, sama ketuanya sama Aep. Nah, ini proyek pertama kita lah gitu Pak Haji. Nanti mau ada sukses. Ya mau bawa UMKM kayak gini kan orang Banjar nih yang punya. Nah, nanti juga misalkan ada Enking mau jadi ini masuk ke sini boleh gitu. Ini studio kecil-kecilan kita lah gitu Pak Haji gitu. Minta doanya mudah-mudahan lancar. Amin. Insya Allah. Insya Allah tadi ada kata-kata saya yang itu bisa dilaksanakan. Amin, pasti ya. Insya Allah Pak Haji. Hatur nuhun Pak Haji atas waktunya. Terima kasih pagi-pagi sudah datang. Jangan kapok ya Pak Haji. Saya tuh nggak nutup kemungkinan dari setiap saya bicara di mana aja. Bicara di tempat gini kan ada batasannya. Waktunya atau tempatnya. Betul. Misalnya ada yang minat mau bisnis apa terus datang ke tempat saya mau ngobrol-ngobrol, saya itu bisa gitu misalnya. Jadi siap menampung kita apalagi yang muda. Kalau yang muda kan harapannya masih panjang. Jadi saya ngasih ilmunya nggak cuma-cuma. Kalau yang udah tua kan menurut syariat tetap aja mesti tujuan kesananya mati gitu. Walaupun tambah umur tetap mati gitu. Tapi kalau yang muda itu kalau nggak ditakdirkan mati kan masih panjang. Jadi yang muda-muda saya senang, apalagi nanti saya udah aktif di sana. Sekarang kan baru proyek. Nah, nanti kalau udah aktif kan di sana mesti ada buah-buahan, ada perikanan, ada itu ada ini, situ bisa datang sana. Jangan lupa melibatkan pengusaha-pengusaha di Banjar ini Pak Haji. Insya Allah. Siap, hatur nuhun Pak Haji King. Mudah-mudahan lancar, sehat selalu. Amin. Sukses buat keluarga, sehat-sehat selalu juga buat keluarga. Hatur nuhun sekali lagi Pak Haji. Amin. Terima kasih Hypozen dimanapun kalian berada. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa klik like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Haji. Alhamdulillah.